Izin memperkenalkan diri, nama Dini Artavianda, NPM 2351020 149, Prodi Perbankan Syariah. Akan menyampaikan ceramah yang berjudul Idul Adha dan Makna Kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir dan berkumpul dalam suasana yang penuh rahmat ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umat beliau yang istiqomah di jalan Islam hingga akhir zaman. Hadirin yang saya hormati, teman-teman yang saya cintai karena Allah. Pada hari yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah dengan tema Idul Adha dan makna kurban dalam kehidupan mahasiswa. Idul Adha adalah salah satu dari 2 hari raya besar dalam Islam. Selain menjadi hari raya umat Islam, Idul Adha juga mengingatkan kita pada peristiwa besar dalam sejarah keimanan. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Sebagaimana yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Nabi Ibrahim dengan perintah yang sangat berat, menyembelih anak kandungnya sendiri, yaitu Ismail. Sebuah ujian yang bukan hanya menguji logika, tapi juga menguji iman, kesetiaan, dan keikhlasan. Tanpa ragu, Nabi Ibrahim siap melaksanakan perintah tersebut, dan luar biasanya Nabi Ismail pun menerima keputusan itu dengan lapang dada. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasih sayangnya mengganti perintah itu dengan seekor domba. Peristiwa inilah yang sangat menjadi dasar pelaksana ibadah kurban yang kita laksanakan setiap tahun pada 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik setelahnya. Apa makna dari peristiwa ini bagi kita terutama sebagai mahasiswa? Pertama, makna ketaatan. Kita belajar dari Nabi Ibrahim bahwa ketaatan kepada Allah haruslah total. Sebagai mahasiswa, mungkin kita tidak diperintahkan menyembelih anak atau berperang di jalan Allah, tetapi kita diperintahkan untuk jujur, belajar sungguh-sungguh, tidak menyontek dan menjauhi kemaksiatan. Apakah kita sudah taat pada perintah itu? Nah, yang kedua, makna pengorbanan. Kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, lebih dalam dari itu, kurban adalah tentang pengorbanan sesuatu yang kita cintai demi kebaikan yang lebih besar dan demi Allah. Mungkin kita belum mampu berkurban dengan sapi atau kambing, tapi kita bisa berkurban dengan waktu, tenaga, atau bahkan kenyamanan kita untuk belajar lebih giat, membantu orang tua, aktif dalam berorganisasi yang bermanfaat, atau menahan diri dari hal-hal yang sia-sia. Dan yang ketiga, makna kepedulian sosial. Hewan kurban dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini mengajarkan kita bahwa dalam harta kita ada hak orang lain. Sebagai mahasiswa, kita bisa menerapkan dengan berbagai ilmu, tenaga, atau bahkan sekedar senyum dan dukungan kepada teman yang sedang kesulitan. Hadirin yang dirahmati Allah, sayangnya zaman sekarang banyak orang yang melihat kurban hanya sebagai simbol, sekedar membeli kambing, menyembelih lalu selesai. Padahal inti dari kurban adalah spiritual, yang jangan sampai kita menyembelih hewan tetapi tidak pernah menyembelih ego. Kita menguliti kambing tapi tidak pernah menguliti sifat malas dan sombong kita. Mari kita renungkan firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 37, yang artinya daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Jadi yang Allah lihat bukan daging dan darah hewan kurban, tetapi niat dan ketakwaan kita. Dari kisah kurban kita bisa belajar bahwa kurban adalah latihan spiritual untuk menundukkan hawa nafsu. Kurban adalah ajaran tentang ketaatan tanpa syarat.
Kurban adalah bentuk cinta kita kepada Allah yang membuktikan dengan tindakan, dan korban juga merupakan cermin dari kepedulian sosial kepada sesama. Sebagai mahasiswa, kita punya banyak cara untuk mengamalkan nilai-nilai kurban. Meski belum mampu menyembelih hewan, kita bisa mulai dari hal-hal kecil, seperti menjaga integritas dalam belajar, membantu teman yang kesulitan, hingga terlibat dalam kegiatan sosial kampus. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari ibadah kurban ini dengan menjadi pribadi yang lebih taat, ikhlas, dan peduli terhadap sesama. Mari kita jadikan momen Idul Adha ini sebagai titik balik untuk menjadi insan yang lebih baik, baik di mata Allah maupun di tengah masyarakat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.